声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 266, Komisi Dunia. Urutan 0, masih ada urutan 0 di atas urutan 1. Urutan 0 setara dengan Tuhan yang sejati. Hanya boleh ada satu urutan 0 per jalur. Apakah ini makna sejati dari jalur ilahi? Selama seseorang mengonsumsi ramuan yang sesuai, melakukan ritual, dan memahami metode acting untuk mencerna karakteristik Beyonder, orang biasa dapat menjadi dewa selangkah demi selangkah. Ini benar-benar penghujatan. Mungkinkah bahan utama ramuan terakhir adalah keilahian, darah dewa, dan tubuh matahari berkobar abadi? Informasi di halaman terakhir buku harian itu begitu banyak sehingga Klein hampir tidak bisa berpikir. Ia hampir membuat gerakan tubuh tambahan. 22 jalur ilahi bersesuaian dengan 22 urutan 0. Urutan 0, matahari, memang terdengar sangat kuat. Mungkin ada urutan 0, kematian. Saya penasaran apa nama-nama yang sesuai dengan Dewi dan Dewa Badai. Menurut deskripsi Kaisar Rosel, beberapa kartu ini identik dengan kartu tarot Arcana Utama, tetapi beberapa di antaranya berbeda. Kartu-kartu penghujatan yang ia ciptakan distandarisasi dengan nama-nama ramuan. Ini tidak bisa lagi disebut ramuan. Mungkinkah alasan Kaisar menyesal tidak memilih jalur pelihat, murid, perampok karena urutan 0 yang sesuai belum muncul? Lalu apa alasan munculnya personifikasi sang bijak tersembunyi yang secara simbolis merupakan seorang dewa? Apa yang sebenarnya direncanakan Rosel pada akhirnya? Rasanya ia menjadi musuh semua orang di dunia. Dan itu hanya mungkin terjadi jika digerakkan oleh organisasi misterius dan kuno itu. Primordial Demones adalah nama urutan 0 untuk jalur Demones. Klein perlahan-lahan menemukan alur pikirannya, dan ia menahan gejolak yang berkecamuk dalam benaknya. Dia tahu dia tidak boleh larut dalam masalah ini. Dia harus pulih secepat mungkin, kalau tidak, Justice dan The Hangman akan menemukan sesuatu yang janggal dan menganggapnya aneh. Tuan bodoh telah membaca halaman itu terlalu lama. Aku benar-benar ingin mendapatkan salah satu kartu penghujatan ciptaan Kaisar Rosel. Aku ingin tahu apa lagi yang ada, selain formula ramuan pemberi keilahian dan ritual-ritual terkait. Klein menahan rasa terkejut dan bingungnya, lalu membuat buku harian Rosel menghilang dari tangannya. Dia mengetuk sudut meja perunggu dan melihat ke samping. Nona Justice, bagus sekali. Anda menyelesaikan Bakerland dalam waktu kurang dari seminggu. Menurut perjanjian, jenis pembayaran apa yang Anda inginkan? Bakerland mati? Secepat itu, Alger telah meninggalkan kepulauan itu beberapa hari terakhir dan belum menerima informasi yang tepat. Ia tertegun sejenak, yang membuat Audrey, yang diam-diam mengamatinya, merasa senang. Sekalipun Alger berada di ibu kota kepulauan Rorstead, kota kedermawanan, Bayam, ia mungkin tidak akan mendapatkan informasi tepat waktu. Lagi pula, telegraf kabel hanya dapat mengirimkan informasi terbatas. Kecuali jika sangat mendesak atau penting, selalu ada penundaan beberapa hari. Terkadang, para kolonis kepulauan Rorstead bahkan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi terkini di benua utara. Menahan pikirannya, pria yang digantung menatap tuan bodoh di tengah kabut tebal dan dengan hormat berkata dengan nada rendah hati, "Maafkan saya. Saya baru saja menghubungi seseorang dan tidak bisa membantu. Ini komisi, bukan permintaan bantuan. Jangan khawatir,
Klein terkekeh. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Miss Justice, menunggu jawaban yang diinginkannya. Semoga Dewi memberkatiku. Tolong jangan biarkan permintaan Nona keadilan terlalu sulit. Akan lebih baik jika aku bisa membalasnya dengan pengetahuan. Aku telah belajar banyak hal menakjubkan dari buku harian Roselle. Klein berdoa dalam hati kepada Dewi. Tentu saja, dia sangat yakin bahwa dengan kabut kelabu yang memisahkan mereka, Dewi Malam pasti tidak akan bisa mendengar doanya. Mata Audrey bergerak cepat sambil berpikir beberapa detik. Jujurlah dan jangan serakah, Audrey, dan tetaplah teguh pada prinsipmu. Ia tersenyum tipis dan berkata, tidak, sebenarnya akulah yang masih berutang padamu. Tidak, aku berutang budi pada pengagummu itu. Bonti Laksamana Muda Kilangos totalnya 30.000 pound. Aku harus memberi pemujamu 15.000 pound. Membunuh Bakerland menghabiskan biaya 10.000 pound, jadi aku masih perlu membayar 5.000 pound lagi. Namun, karena masalah dengan Bakerland, keuanganku akhir-akhir ini cukup ketat. Aku hanya bisa membayar bonti ini dalam beberapa bulan. Tuan bodoh, bolehkah? Setelah selesai berbicara, Audrey menghela napas pelan. Ia merasa batu kecil yang menekan jantungnya akhirnya hilang. Walau membahas soal uang dan menghitung bayarannya di hadapan Tuan bodoh terasa agak kurang pantas, aku tidak bisa menyembunyikan imbalan yang kudapat dari pengagumnya. Audrey mendesah dalam diam. Adapun perkebunan besar yang nilainya lebih dari 8.000 pound, itu merupakan bentuk rasa terima kasih pribadi dari Duke Negan dan bukan hadiah. 5.000 pound, aku bisa dapat 5.000 pound lagi? Total hadiah Kilangos ternyata mencapai 30.000 pound. Klein terkejut. Seketika itu juga, ia terjerumus ke dalam pergulatan mental yang hebat. Aku seharusnya membayar hadiah ini kepada Tuan Azik, tapi aku tidak akan bisa menghubunginya untuk waktu yang lama. Menyisihkan uangnya akan sia-sia. Sebaiknya aku gunakan uang ini untuk meningkatkan kemampuanku. Jika saatnya tiba, aku akan membalasnya dengan memberikan bantuan. Klein memutuskan 3 detik kemudian sambil mengangguk ringan ke arah Nona Justice. Tentu, mendengar jawaban Tuan Fu, postur duduk Audrey yang anggun tetap sama, tetapi hatinya benar-benar rileks. Pada saat itu, Klein bersandar di kursinya dan terdiam. Kemudian, ia memanipulasi Smurf-nya secara diam-diam dari posisi yang penuh komando. Dunia terbatuk dan berkata, bisakah aku bicara sekarang? Audrey menatap Tuan bodoh dan melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun. Dia mengangguk sedikit dan berkata, tentu. Pada saat yang sama, dia sekali lagi membaca tentang anggota baru, The World, dan membuat penilaian. Ketika saya menyebutkan bahwa pembunuhan Duta Besar Bakerland adalah akibat penugasan saya, dia tidak menunjukkan keterkejutan atau rasa terkejut. Entah dia tidak tahu pentingnya masalah ini, tidak memahami pentingnya seorang duta besar, atau dia orang yang bisa tetap tenang dan pandai menyembunyikan emosi serta gerakan tubuhnya. Cara dia mengucapkan kata-katanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Seharusnya itu diterjemahkan oleh Tuan bodoh juga, sehingga saya tidak mungkin memahami vokal aslinya, atau tahu bahasa apa yang biasa dia gunakan. Pikiran-pikiran berkelebat di benak Audrey sebelum suara serak Tuan Dunia terdengar. Saya ingin mendapatkan akar sejati Miss Trent, setidaknya 60 ml sarinya, serta kristal sumsum Spring of the Elves, dan seluruh cairan tulang belakang Dark Patterned Black Panther. Siapa di antara kalian yang bisa memberikannya, atau memberikan petunjuk yang relevan? Kamu ingin menukarnya dengan apa? Klein menambahkan bahan Beyonder yang dibutuhkan oleh apoteker ke dalam komisinya, sehingga anggota klub tarot tidak akan dapat menebak bahan utama formula yang diinginkannya.
Sebelum Justice dan The Hangman sempat bereaksi, Desun yang sedari tadi terdiam akhirnya membuka mulut dan berkata, "Aku tahu di mana Miss Tran berada dan aku bisa membantu kalian mendapatkan materialnya. Namun, aku harus menunggu sampai aku menyelesaikan kemajuanku dan memiliki kekuatan yang cukup untuk bergabung dengan tim patroli terkait." Akhir-akhir ini, ia telah mengumpulkan poin prestasi dan hadiah. Ia bekerja keras untuk mendapatkan bahan-bahan utama untuk light supply melalui para pejabat kota Perak dan pasar-pasar swasta. Ia masih memiliki banyak kekurangan, seperti yang diharapkan dari kota Perak yang berbahaya dengan banyaknya monster. Klein berkomentar dalam diam dengan kagum, membiarkan dunia bertanya, "Lalu apa yang ingin kau terima sebagai gantinya?" Tanpa ragu, Derek menjawab, "Senjata yang cocok untukku dan dapat meningkatkan kekuatan tempurku." Alasan dia tidak menyebutkan bahan-bahan yang sesuai untuk light supply adalah karena City of Silver memiliki semuanya. Bahan-bahan itu bisa diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Mendengar permintaan ini, Klein langsung teringat pada pedang baja bertuliskan yang muncul di pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh pria tua, Eye of Wisdom. Batu itu cukup tajam, memiliki efek pengusiran setan dan pemurnian, serta dapat digunakan selama 3 tahun. Batu itu dihargai 500 pound, sangat sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan Desun. "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Itu sudah dibeli orang lain." Klein menatap para anggota dalam diam, sementara The Wolf mengangguk dan berkata, "Aku akan menemukan senjata yang memenuhi kebutuhan kalian secepat mungkin." "Apakah transaksi ini akan disaksikan oleh Tuan Bodoh?" Klein mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuannya. Pada saat itu, Audrey melirik Desun dan memperingatkannya. Selain sari Miss Tran, bahan-bahan yang diminta Tuan Dunia setara dengan sekuens 7. Harganya sekitar 500 sampai 700 pound. Dia merasa Desun terlalu naif dan khawatir dia akan ditipu oleh Wolf yang tak terbaca dengan senjata murahan. Meskipun Tuan Bodoh bersikap netral dan menganjurkan pertukaran yang adil dan setara, bukan haknya untuk menghentikannya jika kedua belah pihak sepakat. Lagi pula, beberapa barang memang bernilai rendah, tetapi ada orang-orang yang sangat membutuhkannya, jadi menaikkan harga adalah hal yang wajar, pikir Audrey dalam hati. Formula urutan 7 beratnya sekitar 800 pound, tambah Alger. Dia memiliki naluri untuk menghindari anggota baru. Klein menerjemahkan dengan susah payah, karena dia tidak tahu mata uang apa yang digunakan di kota Perak, yaitu pound, dan hanya bisa menggunakan formula ramuan seri 9 sebagai satuan mata uang. "Aku mengerti." Derek mengangguk kecil, lalu menambahkan dengan pelan, "Terima kasih." Dunia tetap tenang dan kalem, tidak berkomentar tentang apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke arah hakim dan sang pria yang digantung, menunggu tanggapan mereka. Audrey berpikir sejenak lalu berkata, "Formula ramuan untuk Prikiater dan bahan Beyondernya." Itu urutan 7 dari jalur spektator. Kalian bisa mengumpulkan informasinya dulu, dan tidak perlu terburu-buru untuk membelinya. Setelah aku mendapatkan petunjuk tentang kristal sumsum Dark Pater, Black Panther, dan Spring of the Elves, kita bisa melanjutkan. Kalau kalian bersedia menukarnya dengan pound emas, kalian bisa membelinya kapan saja. Walaupun akhir-akhir ini aku kehabisan uang, aku masih bisa mengumpulkan cukup banyak uang jika memang mendesak. Audrey menghibur dirinya sendiri. Alger berkata dengan suara berat, "Formula ramuan urutan 6 jalur pelaut yang diberkati angin. Ini akan lebih mahal daripada bahan-bahan Beyonder yang kau inginkan digabungkan. Jika Anda menemukannya,
Anda dapat memikirkan pembayaran tambahan yang diperlukan untuk menutupi selisihnya. Aku tidak bisa menjamin bisa membantumu mengumpulkan bahan-bahan itu. Sekalipun hanya salah satunya, kau tidak perlu mengeluarkan sumber daya apapun sebelumnya. Tuan Gantung pasti punya hubungan dekat dengan gereja Dewa Badai. Dia seharusnya bisa mendapatkan formula yang diberkati angin dengan normal, kan? Apa dia mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia mencerna ramuan pelaut dengan cepat? Klein terkejut. Baiklah, jawab Dunia dengan suara rendah lalu berkata, aku punya permintaan lain. Lord of the Mysteries bab 267 bernyanyi dengan nada yang sama. Dunia melihat sekeliling dan berkata, aku ingin mendapatkan informasi tentang semua bangsawan tercela di kerajaan Lon, termasuk alamat mereka saat ini. Semakin banyak detailnya, semakin baik. Dia tidak secara langsung menyebut Baronet Pound karena detektif Sherlock Moriarty saat ini sedang menangani penyelidikan mengenai struktur bawah tanah yang melibatkan keluarga Pound. Klein tidak ingin Justice mengetahui identitas Dunia melalui hubungan ini. Aku tidak bisa mengabaikan detail apapun. Dia menekankan pada dirinya sendiri. Audrey tertegun mendengarnya. Ia sekali lagi mengamati anggota tubuh di ujung meja perunggu panjang itu dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Dunia tertawa dengan suara serak. Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Aku hanya mencari beberapa hal. Aku tidak akan menyakiti mereka. Aku bisa bersumpah tentang hal ini dan membiarkan Tuan Bodoh menjadi saksi. Tuan Dunia benar-benar pandai mengendalikan bahasa tubuhnya. Apakah urutannya musuh bebuyutan seorang penonton atau telepati? Audrey mengangguk sambil berpikir dan berkata, aku tahu beberapa informasi tentang bangsawan rendahan, tapi itu belum cukup detail, konkret, atau komprehensif. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Butuh 3 atau 4 hari, boleh? Sebagai seorang bangsawan, pengetahuan tentang orang-orang di kelas yang sama wajib dimiliki. Audrey selalu mendengar cerita-cerita menarik ketika menghadiri berbagai pesta, jamuan makan, dan bar. Tetapi semuanya terfragmentasi dan hampir tidak bisa dianggap sebagai kumpulan pengetahuan yang komprehensif. Lagi pula, ia bukan ahli di bidang ini, dan ia masih perlu melengkapi detailnya dengan membolak-balik buku, bertanya-tanya, dan memeriksa referensi agar tidak melewatkan satupun bangsawan yang hina. Tidak masalah, Dunia tertawa terbahak-bahak. Lalu, imbalan apa yang kau inginkan? Yang bisa kuberikan saat ini adalah sejarah rahasia dari zaman keempat, pengetahuan tentang beberapa jalur Beyonder, dan beberapa formula. Tapi sejujurnya, kurasa informasi tentang bangsawan rendahan itu tidak sebanding dengan ramuan urutan 7 atau 8. Hei, kalau kau punya permintaan lain, aku bisa mencoba memenuhinya. Itu tidak setara nilainya dengan formula ramuan urutan 8 atau 7, yang berarti aku tidak dapat mengajukan permintaan terkait untuk formula Prikiata. Audrey mulai merenung dengan serius. Selama proses ini, ia melirik Tuan Bodoh, berharap mendapat petunjuk, tetapi mendapati Tuan Bodoh diselimuti kabut kelabu dan tidak bereaksi sama sekali. Ia bagaikan dewa yang menatap tanah di bawahnya. Baiklah, Audrey akhirnya membuat keputusan dan tersenyum. Saya ingin mendengar tentang pengetahuan mengenai jalur Beyonder lainnya, tetapi ini dengan asumsi bahwa saya tidak mengetahuinya. Tuan Bodoh yang terhormat, bisakah Anda menjadi juri untuk ini? Ya, jawab Klein dengan tenang. Kalau begitu, mari kita bicara berdua saja. Audrey menatap Dunia. Pada saat itu, Klein mengetuk meja, mengisolasi The Sun dan The Hangman sehingga tidak dapat mendengar atau melihat percakapan tersebut.
Dia sengaja mengangguk ke arah Smurfnya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat memulai percakapan pribadi mereka. Dunia memandang Nona keadilan dan berbicara dengan suara seraknya yang biasa. Apakah kau tahu sesuatu tentang sekte iblis? Audrey mengingat kembali informasi yang ia bayarkan kepada The Hangman Alger sebesar 1.000 pound dan menjawab singkat dengan hati-hati. Saya tahu apa yang mereka yakini dan dari era mana mereka memulai, serta jalur Beyonder yang mereka kendalikan dan kecenderungan eselon atas mereka. Dunia tertawa serak dan berkata, aku mengerti. Kau tidak tahu banyak. Sekte iblis wanita mengendalikan jalur asasin. Urutan 8 adalah instigator. Itulah yang aku tahu, kata Audrey, sebagian untuk memberitahu dunia, dan sebagian untuk menunjukkan antisipasinya. Dunia mengangkat tangannya dan mengelus dagunya sebelum berkata, lalu, apakah kamu tahu urutan 7 yang sesuai? Audrey menggelengkan kepalanya pelan. Aku akan sangat senang mendengarnya darimu. Urutan ke-7 jalur asasin disebut penyihir, kata dunia dengan sederhana. Penyihir? Audrey tersentak kaget mendengar kata itu. Ia langsung mengaitkannya dalam benaknya. Lalu, jika seseorang meminum ramuan ini, bagaimana ia seharusnya bertindak? Mengenakan gaun-gaun indah dan riasan yang memukau, meniru setiap gerakan seorang wanita? Ia merasa sedikit jijik, namun anehnya terhibur ketika pikiran itu muncul di benaknya. Tidak, Nona Justice. Ketika seorang pria meminum ramuan ini, ia tak lagi dianggap laki-laki. Ia akan menjadi wanita sejati. Klein menahan diri untuk tidak terkekeh sambil mengendalikan reaksi The Wall. Dewi, ramuan penyihir bisa mengubah jenis kelamin seseorang? Tanya Audrey tanpa pikir panjang. Ini sungguh tak masuk akal. Tuan bodoh tidak menyangkalnya, yang berarti itu benar. Ini sungguh keajaiban. Ini dunia Beyonder yang misterius. Dunia ini penuh dengan segala macam hal yang tak terjelaskan. Inilah dunia yang kurindukan. Kenapa aku merasa sedikit bersemangat? Setelah sedikit tenang, Audrey dengan cepat dan penuh rasa bersalah melirik Tuan Bodoh dan membuat pengakuan kecil bahwa dia benar-benar telah melantunkan nama Dewi Malam di hadapannya. Dunia berkata dengan suara rendah dan serak, ya. Tapi itu hanya bisa membuat pria menjadi wanita. Pesona wanita pun akan meningkat. Baik penampilan maupun kondisi kulit mereka akan meningkat secara signifikan berdasarkan penampilan asli mereka. Inilah alasan mengapa para petinggi sekte iblis wanita semuanya wanita. Lalu, apa kekurangannya? Audrey tiba-tiba merasa tertarik. Dunia menjawab dengan santai, syarat bagi perbuatan mereka adalah menjadi pelaku kejahatan yang mendatangkan malapetaka, penyakit, dan kesakitan. Audrey menghela napas pelan dan merasa sedikit kecewa. Pikirannya berputar cepat, dan dia langsung punya pertanyaan baru. Jika seekor hewan mengonsumsi formula penyihir tanpa mati atau kehilangan kendali, apakah peningkatan daya tariknya akan lebih sesuai dengan selera manusia? Atau berfokus pada daya tarik untuk spesiesnya sendiri? Misalnya, kucing betina yang membuat semua kucing jantan menjadi fanatik terhadapnya? Dunia sempat ragu bagaimana harus merespons. Setelah beberapa detik, ia berkata, saya belum pernah mempelajari hal-hal seperti itu. Sebelum Audrey sempat bertanya lebih lanjut, ia menambahkan, urutan 6 yang sesuai untuk jalur penyihir adalah kenikmatan, atau iblis wanita kenikmatan. Syarat untuk bertindak adalah memberikan kenikmatan kepada pria dan wanita, terutama dalam aspek itu, serta mengendalikan atau memengaruhi mereka. Para iblis wanita dari urutan ini sangat ahli dalam menggunakan sutra laba-laba khusus. Audrey mengangakan mulut indahnya, lalu diam-diam menutupnya kembali,
sangat menyesali kerinduannya sebelumnya. Dengan mengetahui informasi tersebut, kamu bisa mengidentifikasi iblis wanita secara efektif. Hehe, apa kamu puas dengan pembayaran ini? Tanya Dunia. Audrey mengangguk pelan dan berkata, ini sangat membantuku. Kesepakatannya sudah selesai. Aku akan membantumu mengumpulkan informasi tentang para bangsawan terkutuk itu sesegera mungkin. Bolehkah aku memberikannya saat kita bertemu lagi? Dunia berpikir sejenak dan bertanya, bisakah lebih cepat? Kalau begitu, aku akan memberikan informasi yang kukumpulkan kepada Tuan Bodoh dan meminta dia untuk memberikannya kepadamu. Tuan Bodoh, bolehkah? Audrey menoleh dan bertanya. Di tengah kabut abu-abu tebal, Klein menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pada saat yang sama, dia sibuk mengendalikan Dunia untuk berbisik. Dia mendeteksi cara berbeda dia mengucapkan kata itu. Menyadari keheranan Dunia, sudut mulut Audrey sedikit melengkung ke atas, matanya berputar ke atas karena dia sengaja tidak memberikan penjelasan apapun. Klein mengetuk meja perunggu panjang, yang menandakan berakhirnya percakapan pribadi itu. Kemudian, dia sekali lagi memanipulasi Dunia untuk berkata, saya punya satu masalah lagi. Pendatang baru ini memang telah mengumpulkan banyak sekali permintaan. Audrey menoleh, tidak terkejut. Alger dan Derek keduanya menunjukkan bahwa mereka mendengarkan melalui bahasa tubuh mereka. Dunia berkata dengan suara serak, aku ingin tahu apakah ada lagi Beyonder urutan tinggi dalam keluarga Sauron di Intis. Sementara Dunia berbicara, Klein memandang matahari melalui sudut matanya dan melihat bahwa pemuda itu tidak memiliki reaksi tambahan apapun. Dari kelihatannya, kota perak tidak memiliki catatan tentang keluarga Sauron. Keluarga ini kemungkinan besar memberontak setelah bencana. Klein melihat sekeliling dengan saksama dan mendapati Justice dan The Hangman saling berpandangan, jelas tidak menyadari jawabannya. Matahari jelas-jelas kebingungan dan terdiam. Maka, ia mengetuk meja pelan lagi dan berkata, biar saya jawab pertanyaan ini. Berapa yang bisa Anda bayar? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Klein buru-buru mengendalikan Dunia untuk berkata, sebuah rumus urutan 7. Oke, setuju. Klein menciptakan suasana untuk percakapan pribadi sambil menatap Smurfnya dalam diam selama beberapa detik. Audrey dan Alger, yang terblokir, sekali lagi merasakan betapa tak terduganya Tuan Bodoh. Mereka berdua penasaran dengan jawabannya, tetapi mereka juga merasa itu tidak berguna bagi mereka. Tidak ada gunanya menghabiskan formula ramuan urutan 7 untuk itu. Setelah percakapan pribadi itu, Klein sengaja membuat Dunia membungkuk dan berkata dengan suara serak, Tuan Bodoh yang terhormat, terima kasih atas jawaban Anda. Jawaban itu sangat membantu saya. Ini pertukaran yang setara, tak perlu berterima kasih padaku. Klein menahan rasa merinding yang tiba-tiba muncul di kulitnya saat ia menjawab dengan acuh tak acuh. Komunikasi terbuka yang terjadi setelahnya berlangsung kurang dari 10 menit. Kemudian, ia mengumumkan berakhirnya pertemuan Tarot sebelum memutuskan hubungan dengan bintang-bintang merah. Setelah sosok Justice, The Hangman, dan The Sun menghilang menjadi aliran cahaya, Klein menatap Dunia dan terkekeh. Dengan seorang Smurf, banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Sayangnya, All Black Eye tidak bisa digunakan di luar kabut abu-abu. Sayang sekali. Sambil memikirkan hal itu, dia mengendalikan Dunia agar berdiri dan membungkuk, lalu membiarkannya melebur menjadi istana megah. Karena harus mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan Smurfnya, Klein telah mengerahkan banyak spiritualitasnya.
Ia tidak lagi berada di ruang itu, dan setelah mengambil mata hitam sepenuhnya dan meletakkannya di belakang meja perunggu, ia segera kembali ke dunia nyata. Pada saat itu, ada sinar matahari Beklun yang langka, terlihat di musim gugur atau musim dingin, di balik tirai yang tertutup rapat. Klein tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan ini. Ia tidur selama setengah jam untuk memulihkan tenaganya. Setelah bangun, karena telah mendapatkan janji Nona Justice dan fakta bahwa hal itu tidak mendesak, dia tidak berencana mencari informasi di perpustakaan, dan sebaliknya, memutuskan untuk menuju ke salah satu dari banyak lokasi pemakaman di pinggiran Beklun sebelum malam tiba. Klein akan menguji pengaruh peluit tembaga Azik untuk memahami cakupan dan keterbatasannya. Tentu saja, eksperimen itu hanya akan dilakukan setelah gelap. Alasan dia pergi sekarang adalah karena akan sangat aneh dan menarik perhatian jika menyewa kereta kuda untuk mengunjungi pemakaman di malam hari. Lord of the Mysteries bab 268, Pemakaman dan Rumah Sakit. Ketika metro uap tiba di tepi selatan Sungai Tusok, Klein menyewa kereta dan menuju ke pemakaman Aston di pinggiran Southborough yang dikelola oleh Gereja Dewa Uap dan Mesin. Di bawah gelapnya senja, pepohonan di sekitar kuburan tampak memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menghalangi cahaya seperti monster yang mengintai dalam kegelapan. Setelah kusir kereta mengambil uang 4 soli yang dibayarkan Klein, dia melihat ke arah pemakaman dan bergumam, "Apakah kau butuh aku menunggumu di sini?" "Tidak, tidak perlu. Aku kesini untuk mengunjungi teman." Klein mengarang alasan, dan ia langsung menyadari perubahan di wajah pengemudi itu. Ini adalah kuburan. Untuk mengunjungi seorang teman sementara langit sudah gelap. Pengemudi itu bisa mendengar jantungnya sendiri berdebar-debar. Klein tersentak sadar, tersenyum, dan menambahkan, dia penjaga makam di sini. Sang kusir kereta kuda langsung merasa lega, tetapi ia tak berani tinggal lama. Ia segera memacu kudanya dan pergi. Klein mengelilingi kuburan hingga malam benar-benar tiba. Setelah gelap, emisi asap dan debu berkurang drastis. Selain angin dingin yang menggigit, kabut di udara juga menipis. Meskipun hanya sedikit bintang yang terlihat, bulan merah tua muncul dengan samar, menyelimuti tanah dengan cahaya bagai kerudung. Klein mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam, menggambar bulan merah tua. Kemudian, ia mengenakan sarung tangannya, melompati pagar besi, dan memasuki pemakaman. Dia melihat sekelilingnya dengan sangat waspada, secara acak menemukan sudut terpencil, mengeluarkan peluit tembaga milik Azik, dan memegangnya di tangannya. Tak jauh di depannya terdapat sebuah batu nisan. Foto di atasnya kotor, dan batu nisan itu tampak sangat buram di bawah sinar bulan. Klein membacanya dengan saksama selama beberapa detik sebelum menyadari apa isinya. "Teman, kalau kamu lewat, bantu aku berdiri. Terima kasih, pria yang sangat humoris. Aku memilihmu." Klein berhenti, bersandar di pepohonan yang melindungi makam dari terik matahari dan hujan, lalu menunggu dengan sabar di tengah malam yang dingin dan menusuk tulang. Dia melemparkan peluit tembaga Azik ke atas sebelum menangkapnya dengan kuat, mengulanginya beberapa kali untuk menghabiskan waktu hingga 20 menit kemudian. Tidak ada tanda-tanda orang mati kembali hidup. Klein menutup jam sakunya, mengamati sekelilingnya, dan mengonfirmasi hasilnya. "Aku akan kembali ke sini 2 hari lagi untuk melihat apakah ada perubahan tambahan. Jika tidak ada, berarti peluit tembaga Tuan Azik tidak akan bisa memengaruhi mayat yang telah dimakamkan melalui ritual pendeta." Klein bergumam dalam hati, lalu memasukkan kembali peluit tembaga kuno dan indah itu ke sakunya. Terdapat 3 jenis pemakaman di Kerajaan Lon.
Jenis pertama, dengan peti mati dan jenazah, cocok untuk kelas menengah ke atas yang hidup berkecukupan. Jenis kedua, tanpa jenazah, sehingga dilakukan kremasi. Abu jenazah yang tersisa dimasukkan ke dalam guci. Ini merupakan pilihan kelas menengah ke bawah dan pekerja teknis yang mampu membayar kremasi tetapi menganggap peti mati terlalu boros. Namun, ada juga saat-saat ketika faktor agama dan pemerintah berpengaruh, seperti para penganut dewa matahari abadi. Mayoritas dari mereka menjalani kremasi, dan orang miskin hanya perlu membayar sedikit biaya kremasi karena bantuan yang mereka terima dari pemerintah. Yang ketiga hanya milik orang miskin. Mereka tidak mampu membeli peti mati, dan mereka tidak menginginkan kremasi, jadi mereka hanya membungkus mayat dan menguburnya. Tetapi Klein telah menentukan dari batu nisan dan makam bahwa target eksperimennya adalah jenis yang melibatkan peti mati dan mayat. Jika peluit tembaga Azik benar-benar bisa membangkitkan orang mati, meskipun targetnya telah membusuk menjadi tumpukan tulang, seharusnya tidak ada reaksi sama sekali. Meskipun tutup peti mati tidak bisa dibuka, setidaknya seharusnya terdengar bunyi gedebuk pelan. Saat ia berjalan menuju pagar, Klein tiba-tiba teringat pada bagian percobaan yang tidak ketat. Ya, saya perlu mengkategorikannya. Mayat-mayat di sini sudah dikubur cukup lama. Saya harus mencari target yang baru saja dikubur. Hanya dengan melakukan hal itu, saya akan dapat sampai pada kesimpulan yang paling akurat. Setelah itu, Klein pada dasarnya memainkan permainan kucing-kucingan dengan penjaga kuburan sebelum menemukan kuburan yang telah menyelesaikan upacara pemakaman pada hari itu. Kali ini, dia menunggu selama setengah jam, tetapi dia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada dasarnya aku bisa menyimpulkan bahwa peluit tembaga Tuan Azik tidak bisa memengaruhi mayat yang telah menjalani ritual untuk menenangkan jiwa. Itu cukup lemah. Tidak, itu tidak benar. Peluit tembaga ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali orang mati. Peluit ini digunakan untuk memanggil pembawa pesan, jadi memengaruhi mayat adalah efek negatif. Klein mengencangkan mantel berkancing gandanya dan berjalan menuju pagar besi. Dia berencana pulang untuk berganti pakaian sebelum mencoba eksperimen keduanya. Sasaran kelompok eksperimen kedua adalah mayat-mayat yang baru saja meninggal dan belum dimakamkan melalui suatu ritual. Target seperti itu seringkali ada di kamar mayat rumah sakit. Setelah memanjat pagar, Klein berjalan kaki kembali ke Borough Selatan di tengah malam yang gelap dan suram. Suasana di sekitarnya sunyi dan sunyi. Hanya pepohonan hijau yang tertutup debu yang bergoyang pelan. Itu mengingatkannya pada malam ketika ia dibangkitkan dari kematian. Saat itu, ia juga harus berjalan kaki dari pemakaman ke kota. Klein mendesah dan tiba-tiba mulai berlari, seakan mencoba mengusir rasa melankolis yang memenuhi dirinya. Lebih dari setengah jam kemudian, ia menyewa kereta di Southborough dan menuju stasiun metro uap terdekat. Masih ada sekitar 1 jam sebelum metro berhenti beroperasi, dan ini bisa menghemat cukup banyak uang. Pada dini hari, Klein berganti pakaian menjadi seragam pekerja berwarna biru keabu-abuan dan mengenakan topi saat ia menuju ke rumah sakit St. Estin di daerah Jembatan Backlund. Ini adalah rumah sakit amal milik gereja Dewa Uap dan Mesin. Banyak orang miskin meninggal di sini karena sakit, dan karena tidak ada tempat untuk memakamkan jenazah, mereka harus disimpan di kamar mayat rumah sakit. Di sana, jenazah menunggu kremasi dari pemerintah atau disumbangkan ke sekolah kedokteran. Fenomena ini sangat umum di musim panas, tetapi tidak banyak di musim gugur atau musim dingin setelah suhu mendingin. Namun, di era tanpa AC atau peralatan untuk menjaga suhu tetap dingin,
kamar mayat rumah sakit tidak dapat menyimpan jenazah terlalu lama. Jenazah yang didonorkan akan segera dibalsem dan jenazah yang akan dimakamkan keesokan harinya akan dibersihkan. Tentu saja, aturan ini diberlakukan di musim panas. Di musim gugur dan musim dingin, aturannya relatif longgar. Oleh karena itu, masih banyak jenazah yang dibiarkan semalaman di kamar mayat selama periode ini. Kamar mayat di St. Estin berada di bawah tanah. Suhunya relatif sejuk, bahkan di musim panas, dan sangat dingin selama musim gugur dan musim dingin. Berdasarkan apa yang telah dipelajarinya sebagai night owl, Klein mengandalkan kelincahan dan keseimbangan seorang badut untuk menyelinap ke ruang bawah tanah sambil menghindari para dokter dan perawat yang sedang bertugas. Bahkan sebelum dia mendekati kamar mayat, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Setelah bergerak cepat melewati ruang petugas kebersihan, Klein mengeluarkan sepotong kawat dan membuka kunci pintu kamar mayat dengan ringan. Ini adalah salah satu metode infiltrasi dan pelacakan. Ia perlahan dan tanpa suara mendorong pintu kamar mayat dengan tangan kanannya yang bersarung tangan hitam. Pada saat yang sama, ia menyelubungi peluit tembaga Azik dengan spiritualitasnya untuk memastikan apakah metode semacam itu dapat menghilangkan efek negatifnya. Suhu di kamar mayat tampaknya lebih rendah daripada di koridor. Sebagian besar jenazah dimasukkan ke dalam kantong dan ditempatkan di berbagai lemari besi. Hanya beberapa yang diletakkan di meja panjang di ruang terbuka tengah, seolah-olah sedang menunggu pemeriksaan. Sebagai badut urutan 8, Klein tidak lagi takut dengan adegan-adegan seperti itu. Ia hanya secara naluriah merasa tidak nyaman. Dengan hati-hati, dia menutup pintu dan berjalan mengelilingi meja-meja panjang. Setelah sekitar 10 menit, Klein menghembuskan udara dingin dan memastikan tidak ada satupun mayat yang hidup. Sudah waktunya, dia mengeluarkan arloji saku emasnya dan membukanya. Ketika dia siap, Klein menarik spiritualitasnya dan berhenti membungkus peluit tembaga Azik. Dia tidak yakin apakah itu efek psikologis, tetapi dia punya firasat aneh bahwa keadaan di sekitarnya menjadi semakin sunyi. Sebagai seorang peramal, ia sepenuhnya percaya pada instingnya. Ia berhenti mondar-mandir dan mundur menuju pintu. Waktu terus berjalan, dan Klein menentukan bahwa butuh waktu sekitar 2 menit. Pada saat itu, sesosok mayat di atas meja panjang tiba-tiba duduk. Dah. Lemari besi di sekelilingnya mengeluarkan serangkaian suara benturan. Seakan-akan neraka akan pecah. Bang. Mendengar keributan itu dan melihat mayat-mayat itu berdiri, Klein tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Crimson." Segera setelah itu, dia menyuntikkan spiritualitasnya ke dalam mantra requiem dan melemparkannya. Api biru es menyala dengan tenang, dan kegelapan yang tenang dan lembut menyebar. Mayat-mayat itu kembali terbaring, dan suara dentuman dari lemari-lemari tiba-tiba berhenti. Klein, yang mengalami situasi serupa, tidak tenang dan menggunakan mantra requiem lainnya. Karena banyaknya mayat di sekelilingnya, ia menggunakan jimat ketiga agar aman, menghabiskan semua yang dimilikinya. Lumayan. Memang, itu hanya memengaruhi mayat yang belum diistirahatkan melalui ritual. Ini termasuk mayat yang belum terlalu lama mati dan zombie. Menggunakan spiritualitasku untuk melindungi peluit itu bisa mencegah efek seperti itu. Klein berpikir sambil tersenyum. Melihat tidak ada satupun mayat yang menunjukkan reaksi abnormal, dia bersiap membuka pintu dan pergi. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari luar dan melihat cahaya redup masuk. Petugas kebersihan tua itu tertarik oleh suara dentuman di kamar mayat. Ia mendekat sambil membawa lentera. Klein memandang sekelilingnya,
lalu meletakkan tangannya di pintu. Dia dengan lincah melompat, berhenti di titik antara pintu dan langit-langit. Jari-jarinya menggali benjolan dan retakan sambil menjaga keseimbangan yang sempurna. Berderak, petugas kebersihan yang sudah tua itu membuka pintu dengan kuncinya dan memasuki kamar mayat. Dia melangkah maju beberapa kali, mengangkat lentera, dan memeriksa lemari besi serta meja panjang, serta mayat-mayat. Di belakangnya, Klein dengan lincah melompat turun dan mendarat tanpa suara. Memanfaatkan kesempatan itu, Klein segera melarikan diri dari kamar mayat. Ia memanfaatkan ruang petugas kebersihan untuk bersembunyi selama beberapa detik sebelum dengan hati-hati kembali ke lantai atas. Setelah petugas kebersihan tua itu mengamati sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia menggumamkan sebuah kalimat karena takut pada mayat-mayat itu, lalu segera pergi. Ia mengunci pintu dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kembali ke ruang jaga. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut tipis dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang selama beberapa menit sebelum bergumam pelan. Orang-orang tua itu selalu bercerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di kamar mayat, berharap bisa menakutiku. Suara-suara aneh tadi juga harus dihitung. Tidak masalah. Mayat-mayat itu juga tidak hidup kembali. Pui, tidak ada yang namanya zombie dan hantu. Pada saat yang sama, Klein berjalan dengan nyaman di sepanjang jalan yang tenang dan gelap. Gembira karena terbebas dari ancaman terpendam. Dia memandang lampu gas elegan yang berjejer di sisi jalan dan menantikan pertemuan Beyonder di masa mendatang. Selama dia memperoleh senjata dengan efek khusus, dia akan bisa mendapatkan salah satu bahan utama seorang penyihir. Meskipun aku tidak punya banyak uang saat ini, aku masih punya banyak aset yang bisa kugunakan untuk bertukar. Misalnya, formula ramuan telepati, atau formula untuk Bart dan Light Suppliant. Selain itu, ramuan badutku dicerna lebih cepat dari yang kuduga karena serangkaian kejadian dan penemuanku akan esensi yang dibutuhkan untuk akting. Ramuan itu hampir sepenuhnya dicerna. Di sepanjang jalan Backlund pada malam hari, Klein membiarkan pikirannya melayang. Lord of the Mysteries bab 269, petunjuk bagi alkemis psikologi. Di pinggiran Empress Borough, di jalur kuda yang lebar dan kosong, Audrey Hall sengaja menuntun seekor kuda betina berwarna kastanye ke sudut dan berpura-pura sedang mendiskusikan sesuatu dengan Viscount Glein. Ia mengenakan celana putih dan sepatu bot hitam setinggi lutut, dihiasi blus sederhana dan jaket hitam sepanjang pinggang. Ia juga mengenakan helm berwarna sama. Ia tampak gagah dan cantik, sementara Susie, anjing golden retriever-nya, duduk dengan patuh di dekat kakinya. Sebuah tas kulit kecil tergantung di punggungnya. Menyamar sebagai pelayan Viscount Glein, Sio melirik kaki Audrey yang panjang dan lurus dengan rasa iri, lalu tanpa sadar berjinjit. Menunggang kuda saja sudah membosankan. Baru ketika dipadukan dengan berburu, ia menjadi penuh semangat. Tentu saja, maksudku keterampilan berkuda untuk pria. Apapun yang dilakukan wanita cantik, tetap saja akan menjadi pemandangan yang menarik. Glein mengamati Audrey dan berkata setengah bercanda. Audrey menjawab dengan senyum tipis, perburuan berikutnya masih beberapa bulan lagi. Setiap tahun, dari bulan Juni hingga tahun baru, para bangsawan kerajaan Lon akan datang ke Backlund untuk menghadiri berbagai perjamuan, pesta dansa, dan salon, sesuai tradisi. Ini adalah acara yang sangat penting bagi mereka, dan banyak hal akan diputuskan dalam beberapa bulan. Setelah tahun baru, para bangsawan akan kembali ke wilayah kekuasaan mereka, kastil, tanah pedesaan, dan perkebunan besar mereka, dan menghabiskan waktu luang mereka di sana.
Pada masa itu, olahraga yang paling populer adalah berburu. Para bangsawan akan mengundang tamu-tamu dengan status serupa untuk menikmati kesenangan berkuda dan berburu mangsa. Selama kondisi keuangan mereka memungkinkan, mereka tidak pelit membeli anjing pemburu. Anjing pemburu yang paling terkenal adalah anjing pemburu rubah. Aku sudah merindukan kehidupan seperti itu. Backlund adalah tempat di mana orang-orang merasa terkekang dan suasananya sungguh mengerikan. Tentu saja, aku masih menikmati kemewahannya. Viscount Glein mengenakan sarung tangannya dan mundur agar Audrey lebih mudah berbicara dengan Sio dan Force. Nona Audrey yang terhormat, mengapa Anda memanggil kami ke sini kali ini? Sio memulai pertanyaan sambil menarik kembali pandangannya. Audrey mengambil sebagian besar pendapatannya baru-baru ini. Ia jujur dan murah hati, seorang majikan baik yang jarang ditemui. Sepertinya aku mencium bau tinta uang lagi. Semoga misinya tidak terlalu sulit. Nona Audrey sempurna dalam segala hal, kecuali satu hal. Setiap misi selalu tak terduga dan sangat berbahaya. Sio berpikir, merasakan antisipasi sekaligus kekhawatiran. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik Force. Ia menyadari bahwa temannya, yang menyamar sebagai pelayan, sedang menatapnya. Ekspresi yang terpantul di mata mereka tampak sangat mirip. Audrey memegang sarung tangannya, tersenyum dengan tenang dan elegan sebelum berkata, permintaanku kali ini sederhana. Sambil berbicara, dia memberi isyarat dengan matanya kepada Sio dan Force agar membuka tas kulit milik Susie. Sio, yang selalu dikenal karena sikap proaktifnya, segera maju 2 langkah dan membungkuk untuk mengulurkan tangannya. Dalam waktu singkat ini, ia awalnya ingin menepuk-nepuk kepala Susie untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Namun, tepat saat ia mengulurkan telapak tangan kanannya, Susie sudah memutar kepalanya, tubuhnya setengah berputar, dan meletakkan tas kulit kecil di depannya. Aku biasanya populer dengan binatang. Contohnya, nyamuk. Sio menjaga ekspresinya tidak berubah saat dia membuka resleting tasnya dan mengeluarkan setumpuk kertas dari kantong kulit Susie. Ia berdiri dan melihat tumpukan kertas itu. Ia melihat seorang pemuda berpenampilan biasa saja, tetapi rambutnya yang disisir rapi, kacamata bundarnya, dan mata coklatnya yang mengejek, semuanya tampak sangat familiar baginya. Aku pasti pernah melihatnya di suatu tempat. Sio menunduk dan melihat deskripsi yang sesuai. Nama yang digunakan sebelumnya, Lanevus, penipu yang dicari. Aku tahu di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Sio tiba-tiba tercerahkan dan hampir membuat gerakan yang tidak elegan, yaitu menepuk dahinya. Sebelum dia bertemu Audrey, salah satu sumber pendapatan utamanya adalah membolak-balik koran, meneliti poster pencarian, dan menggunakan koneksinya di banyak geng di Isboro untuk mencari penjahat yang layak mendapat hadiah besar. Aku sempat berpikir untuk mencari Lanevus ini, yang memiliki nilai buruan 100 pound. Lagi pula, dia membawa kabur lebih dari 10.000 pound tunai. Namun, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan permintaan Nona Audrey dan lupa soal ini. Sio dan Force saling berpandangan lalu bertanya dengan jujur, berapa nilai permintaan ini? Berapa nilai permintaannya? Audrey terkejut sesaat. Dia benar-benar lupa soal pembayaran, karena dari sudut pandangnya, itu adalah ujian dari Tuan Bodoh. Kapan peserta ujian pernah diberi uang? 100 pound. Audrey mempertimbangkan dan menyebutkan sebuah angka. Setuju, jawab Sio dan Force serempak. Jika kita bisa menangkapnya, kita tidak hanya akan menerima 100 pound dari Nona Audrey, tetapi kita juga bisa mendapatkan jumlah yang sama dari hadiahnya.
Misi yang hebat, tanya Sio santai, matanya berbinar-binar. Kenapa kamu mencari penipu ini? Apa dia menggelapkan uangmu? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Permintaannya sederhana saja. 100 pound sudah cukup untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Tidak perlu memberitahu tuan bodoh tentang ini. Ini hanya 100 pound. Audrey, dengan senyum sopan, mengabaikan pertanyaan Sio dan malah berkata, aku dapat kabar dia ada di Backlund. Ah ya, ada sekitar selusin potret di sini, potret yang berbeda-beda. Aku memperhitungkan Lanevus pasti menyamar, jadi aku memberimu foto-fotonya tanpa kacamata, berjenggot, dengan gaya rambut yang berubah. Foto-foto berdasarkan dugaan. Aku juga jago menggambar dan melukis. Audrey memiringkan dagunya. Sio segera melupakan pertanyaan sebelumnya dan berkata dengan terkejut, ini benar-benar kabar baik. Dia merasa seolah-olah dia sudah bisa melihat hadiah sebesar 200 pound yang memanggilnya. Orang misterius yang ditemuinya di pertemuan Tuan A belum menghubunginya. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah melanjutkan bisnisnya mencari uang. Audrey mengangguk samar. Ia bergumam, apakah kau punya petunjuk tentang masalah yang berkaitan dengan alkemis psikologi? Force merapikan rambut ikalnya yang panjang, menatap Viscount Glein yang sedang mendengarkan dari samping. Lalu berkata, saya baru saja bergabung dengan perkumpulan Beyonder baru. Rumornya, formula ramuan spektator dan telepati pernah muncul di sana. Saya menduga salah satu anggota perkumpulan itu berasal dari alkemis psikologi. Saya akan mengajukan permohonan untuk membawa Anda bersama saya pada pertemuan berikutnya. Baiklah, Audrey sengaja tidak menyembunyikan kegembiraannya. Ia telah membaca kondisi pikiran mereka yang sebenarnya melalui warna, bahasa tubuh, dan ekspresi halus Sio dan Force untuk menilai antusiasme mereka terhadap misi tersebut. Mereka juga tidak berbohong tentang para alkemis psikologi. Viscount Glein bergumam, urusan Audrey sepertinya sudah diambang kesuksesan. Mana formulaku, Audrey? Belum ada petunjuk sama sekali. Jalur apoteker sebagian besar berada di selatan, tempat kerajaan Vena Potter berada. Force memberi isyarat dengan penyesalan yang mendalam. Baiklah, aku masih muda. Aku baru awal 20-an. Aku masih punya waktu untuk menunggu, jawab Glein dengan nada jenaka. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Sampai jumpa lagi. Audrey membungkuk dengan anggun, mengenakan sarung tangannya, dan menaiki kudanya sambil menyusuri lintasan. Susie dengan senang hati mengikutinya, seolah-olah dia telah menemukan hiburan baru. Saat ia menghabiskan malamnya untuk bereksperimen, waktu sudah menunjukkan pukul 9.34 pagi di hari Selasa ketika Klein bangun. Sambil menggigit sepotong roti yang diolesi mentega, dia mengenakan mantel dan topinya, bergegas keluar pintu, dan menulis di buku pesan yang tergantung di tali tarik bel pintu, pemiliknya sedang keluar dan akan kembali setelah pukul 5 sore. Sebenarnya, dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Dia hanya berjaga-jaga terhadap kunjungan mendadak Millet Carter. Jika pihak lain mengetahui bahwa detektif yang disewanya dengan bayaran 50 pound penuh tidak keluar rumah, mencari informasi atau mengatur orang untuk memastikan tata letak bangunan, dan malah berada di rumah dengan santai minum teh dan membaca novel, dia pasti akan mencabut komisi tersebut dan tidak akan membayar 40 pound terakhir. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dilakukan selain menunggu informasi dari Nona Justice. Klein berdiri di ujung jalan dan menatap kabut di langit, sambil bergumam tak berdaya pada dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan tadi malam di mana dia akan menghabiskan harinya. Besok pagi,
Saya akan berlatih menembak di Kelak Club, membaca koran, menikmati makan siang gratis, tidur siang, dan berolahraga seperti squash. Setelah Bravehearts Bar buka, saya akan naik kereta kuda ke sana dan melihat apakah saya bisa belajar lebih banyak tentang pertemuan Beyonder dari Caspar. Klein tidak berniat mencari Marik. Meskipun ia yakin Marik memiliki lebih dari satu lingkaran Beyonders, ia khawatir Nona Bodiguard juga termasuk dalam lingkaran tersebut. Tidak akan mudah baginya untuk menjual formula ramuan, karena akan menimbulkan kecurigaan yang tinggi. Karena sang pencipta sejati telah memberimu kemampuan untuk meramal dan tubuh yang kuat. Apakah dia masih akan memberimu formula ramuan yang tidak kau butuhkan? Mustahil hanya memikirkannya. Klein mengisi detailnya dengan imajinasinya sambil menaiki kereta kuda umum menuju Hilstonborough. Setengah jam kemudian, dia memasuki klub Kelak dan melihat seorang kenalan. Talim Dumont, guru berkuda yang merekomendasikannya ke klub, adalah teman Mary Gale. Mengenakan mantel wol hitam, Talim yang berambut coklat berjalan mendekat. Ia mengamati Klein dan berkata dengan senyum aneh, "Selamat pagi. Mary dan Doragu akan bercerai. Apa kau curiga dengan alasanku bergabung dengan klub ini?" Mengandalkan kemampuan si badut, Klein dengan mudah memasang ekspresi terkejut. "Benarkah? Itu sungguh mengejutkan." Talim menatapnya dengan pandangan yang sangat mencurigakan dan tiba-tiba tertawa. "Aku punya teman yang sedang gelisah akhir-akhir ini. Aku ingin tahu seberapa hebat keahlian menembak dan kemampuan bertarungmu." Sebuah komisi, dia hanya bertanya tentang keahlian menembak dan kemampuan bertarungku, bukan alasan. Ini permintaan yang melibatkan kekerasan. Klein tersenyum dan berkata, "Aku berencana pergi ke lapangan tembak. Kau boleh melihatnya, tapi bertarung membutuhkan lawan untuk bisa melihat standarku." "Aku pernah belajar cara bertarung sebelumnya," jawab Talim bersemangat. Lord of the Mysteries bab 270, reporter. Dah. Sambil memegang revolver yang disewanya dari Kelak Club dengan satu tangan, Klein menarik pelatuknya berulang kali, mengenai sasaran dengan akurat. Dengan tembakan terburuk mengenai ring ke-8. Dengan memberi latihannya peluru sungguhan, bersama dengan kendali super yang dimilikinya setelah menjadi seorang badut, keahlian menembaknya dianggap cukup unggul. "Kalau aku terus berlatih beberapa bulan, aku bahkan bisa dianggap penembak jitu." Klein mengosongkan revolvernya dengan puas dan membersihkan selongsong peluru yang kosong. Selongsong itu jatuh ke tanah dengan berisik sementara ia menatap Talim Dumont sambil tersenyum. "Apakah kamu puas? Bagus sekali." Guru berkuda, Talim, sudah melepas mantel wol hitam dan sweater abu-abu mudanya, lalu memasang kuda-kuda tinju. "Ayo, coba kulihat seberapa hebat kemampuan bertarungmu." "Jujur saja, aku sudah berlatih menjadi ksatria magang sejak muda, dan aku tidak pernah menyia-nyiakannya. Sebagai seorang Beyonder, kalau aku bahkan tidak bisa mengalahkan orang biasa yang hanya terlatih, lebih baik aku mati saja." Klein mengumpat dalam hati. Tanpa melepas mantel berkancing gandanya, ia meletakkan revolvernya. Klein melangkah 2 langkah ke samping dan memberi isyarat kepada Talim bahwa ia boleh mulai. Awalnya dia ingin menggoyangkan jarinya untuk menambah suasana, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain, dia tidak mau repot-repot membuang-buang waktu. Talim tampak sedikit bersemangat saat ia mulai sedikit melompat-lompat. Tiba-tiba ia maju dan melancarkan pukulan ke kanan. Klein menangkis dan mencengkeram dengan tangan kirinya, membungkuk rendah dan memutar pinggangnya sebelum merentangkan telapak tangan kanannya, dan melakukan salto ke belakang dengan mulus. Buk! Talim terlempar, mendarat telentang. Klein tidak mengerahkan tenaga apapun menjelang akhir,
hanya melemparkannya dari kakinya melalui inersia. Keren, Talim segera berdiri dan mengacungkan jempol. Seperti yang diharapkan dari detektif ternama. Keahlian menembak dan bertarungmu luar biasa. Aku hanya mengalahkan ayam lemah sepertimu. Jadi bagaimana kau bisa tahu kalau kemampuan bertarungku sangat tinggi? Klein diam-diam mengejek dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang setelah kau punya gambaran yang lebih baik, bisakah kau ceritakan permintaan apa yang dimiliki temanmu? Hehe, dia akan datang ke klub nanti. Kalian bisa ngobrol sendiri. Talim memijat punggungnya sambil berkata, soal apa sebenarnya isi permintaan itu? Aku juga tidak yakin. Oh ya, dia reporter di Daily Observer, Mike Joseph. Dia mungkin berharap mendapat perlindungan sementara. Baiklah, Klein tidak bertanya lagi. Ia terus berlatih menembak, tetapi tidak hanya menggunakan revolver. Ia juga berlatih dengan senapan berburu, senapan sekali tembak, dan senapan berulang. Ia berharap jika ia menemui masalah di kemudian hari, ia bisa menggunakan senjata api apapun yang ada di sekitarnya. Sesaat sebelum pukul 12 siang, dia kembali ke lantai pertama. Masuk ke kafetaria prasmanan, dan mendapat seporsi ayam panggang dan sepotong steak goreng, serta persediaan terbatas lobster krim keju dari klub. Setelah meletakkan makanannya, Klein mendapat nasi makanan laut Veina Potter, salad buah, kaldu tiram, dan teh hitam markis. Menghadapi santapan lezat itu, dia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah seraya memuji sang dewi dalam hatinya. Kalau dimakan di luar, mungkin harganya 3 soli. Klein berganti-ganti menggunakan pisau, garpu, dan sendok perak saat ia makan dengan puas. Ketika dia hampir selesai menyantap makanan di meja, Talim Dumon menuntun seorang pria mengenakan mantel tebal dan topi setengah tinggi, mendekat. Detektif Moriarty, ini teman yang kubicarakan, Mike Joseph. Mike, ini detektif terkenal, Tuan Sherlock Moriarty. Talim tersenyum dan memperkenalkan mereka. Senang bertemu denganmu. Mike melepas topinya dan membungkuk. Dia tampak berusia akhir 20-an, dengan alis yang agak tipis dan kulit yang kasar. Pori-porinya tampak luar biasa menonjol. Namun, fitur wajahnya tidak buruk. Mata birunya sangat menawan. 2 garis tipis dari kumisnya yang tipis memberinya pesona yang agak dewasa. Klein tak kuasa menahan diri untuk mengelus janggut tipis yang semakin tebal di sekitar bibirnya. Ia berdiri dan mempersilakan tamunya duduk, lalu tersenyum dan berkata, lobster krim keju hari ini lumayan enak. Kamu bisa mencobanya. Baiklah. Mike Joseph tidak menolak. Dia mengambil piring, membentuk lingkaran, dan mengambil banyak makanan. Dia datang terburu-buru, jadi belum makan siang. Talim tersenyum sambil menjelaskan pada temannya dan meletakkan setumpuk koran di atas meja. Aku tahu. Klein meletakkan pisau dan garpunya, menyeka mulutnya dengan serbet, lalu menyesap teh hitamnya dengan santai. Dia sangat puas dengan makanannya. Saat itu, Mike Joseph kembali dengan 2 piring makanan. Ia menggigitnya sebentar untuk mengisi perutnya sebelum menatap Klein. Detektif Moriarty, apakah Anda sudah mendengar tentang pembunuhan berantai baru-baru ini? Yang organnya sudah diambil? Jantung Klein berdebar kencang saat dia bertanya. Talim mengangguk dan berkata dengan sedih. Seperti yang diharapkan, setiap detektif memperhatikan pembunuh berantai ini. Mike mengeluarkan salah satu kertas dan menyodorkannya kepada Klein. Ini berita terbaru. Klein mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah Daily Observer tempat Mike bekerja. Di halaman depan tertulis 11.
Satu lagi wanita terbunuh, Sivelaus ya tak berdaya. Markas besar Departemen Kepolisian Backlund terletak di Sivelaus Street di tepi Empress Borough. Sehingga mereka juga dikenal sebagai Sivelaus ya. 11. Ini sudah kasus ke-11. Klein menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melanjutkan membaca. Ia mendapati bahwa kasusnya memang sama dengan kasus yang pernah ia tangani sebelumnya. Korbannya adalah seorang perempuan berok panjang yang indah dan ususnya telah dikeluarkan dari perutnya. Ini jelas merupakan kasus dengan tanda-tanda pemujaan setan di mana-mana. Sivelaus ya pasti telah menyerahkan kasus ini kepada Night Hawks, Mandated Punishers, atau Regu Machinery Heavy Mine. Mereka memiliki orang-orang yang mampu meramal, mediumship, dan segala macam metode beyonder yang magis dan efektif. Bagaimana mungkin kasus ini belum terpecahkan? Mengapa penjahatnya belum ditangkap? Apakah penjahat itu memiliki kekuatan anti-investigasi yang kuat dan mampu menghancurkan jiwa orang yang telah meninggal? Atau mungkinkah jiwa orang yang telah meninggal beserta isi perutnya diekstraksi untuk memenuhi persyaratan ritual pemujaan setan? Ya, dia jelas mampu mengganggu ramalan. Memang, jika beyonder jalur iblis tidak memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani melakukan pembunuhan berantai? Klein berpikir ketika dia berkata kepada Mike Joseph, "Kau ingin melakukan investigasi pribadi?" "Maaf, saya tidak bisa menangani kasus ini. Tanpa undangan polisi, saya tidak bisa menanganinya. Saya harus menjaga hubungan baik dengan mereka." Hubungan baik yang dimaksud adalah hubungan saat mereka mengundang saya ke kantor polisi untuk minum kopi. Klein melontarkan sindiran kritis terhadap diri sendiri. Alasan sebenarnya penolakannya adalah karena mudah untuk bertemu dengan beyonders resmi yang terlibat dalam penyelidikan pembunuhan berantai tersebut. Mungkin termasuk Night Hawks dari Keuskupan Backlund. Bukan investigasi. Bukan, deskripsi tepatnya bukan investigasi untuk mencari pembunuhnya. Aku hanya ingin menyelesaikan laporanku. Mike Joseph menelan udang dan menjelaskan. Laporan. Klein meletakkan cangkir enamel putihnya, menyilangkan tangannya, dan bertanya dengan santai kepada Mike Joseph. Mike Joseph berkata, "Jika Anda membeli Daily Observer besok atau lusa, Anda akan melihat liputan mendalam saya tentang pembunuhan berantai tersebut." Bagian terpenting adalah pengungkapan kesamaan para korban agar orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini dapat lebih waspada. "Oh, apa persamaan mereka?" tanya Klein penasaran. Mike menyesap kopinya dan berkata, "Selain menjadi perempuan dan mengenakan gaun warna-warni, ada satu kesamaan penting lainnya yang mereka miliki. Saya telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap karir korban dan menemukan informasi menarik. Beberapa dari mereka adalah pembantu rumah tangga, yang lain pekerja tekstil, penjahit, dan bahkan guru. Di permukaan, tampaknya tidak ada tumpang tindih, tetapi kenyataannya, mereka semua adalah gadis jalanan." "Gadis jalanan? Seorang guru?" tanya Klein heran. Di kerajaan Lon, guru dianggap sebagai bagian dari kelas menengah dan menerima setidaknya 2 pound per minggu. Gaji itu cukup untuk membuat seorang perempuan menjalani kehidupan yang cukup baik, jadi ia tidak perlu menjadi gadis jalanan. Sudut mulut Mike berkedut saat ia mendesah dan berkata, "Ya, dulu. Mereka mungkin pernah mengalami masa-masa sulit sebelum menemukan pekerjaan yang bisa menghidupi mereka. Saya pernah melakukan survei sebelumnya. Di Backlund, 1 dari 6 perempuan berusia 15 hingga 55 tahun adalah atau pernah menjadi gadis jalanan. Hei, ini negara kita." Orang asing yang datang ke sini terkejut bahwa negara yang sangat konservatif, kota metropolitan yang ramai,
ternyata dipenuhi gadis jalanan. Angka ini agak dilebih-lebihkan. Jika memang benar, hanya bisa dikatakan bahwa kenyataan bisa lebih dilebih-lebihkan daripada fiksi. Dunia terkutuk ini. Klein terdiam. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan sengaja, "Satu pertanyaan, bagaimana si pembunuh tahu bahwa korbannya adalah seorang gadis jalanan? Mereka tidak punya label, dan bahkan kau butuh penyelidikan menyeluruh untuk menemukan ini." Seperti yang diharapkan dari seorang detektif hebat, ini mungkin petunjuknya, jawab Mike Joseph tanpa merasa terkejut. Tidak, jika itu adalah Beyonder dari jalur iblis, maka standar yang akan dipilihnya adalah seseorang yang tampak telah merosot tetapi tidak benar-benar merosot sepenuhnya. Lebih lanjut, mereka seharusnya memiliki intuisi yang tajam terhadap kemerosotan, dan mereka mungkin dapat melihat warna yang sesuai yang mendalam. Dengan gaun warna-warni sebagai pemicu, target pada dasarnya akan terkunci pada. Klein menjawab sendiri dan bertanya, "Jadi, apalagi yang ingin kau selidiki?" Mike mengangguk dan berkata, "Dari 11 kasus ini, 10 perempuan itu dulunya perempuan jalanan, kecuali satu. Dia masih menjadi PSK saat ini. Ya, dia yang termuda, Cyber berusia 16 tahun. Ini membuatnya sangat aneh. Saya ingin mengunjungi Golden Rose, yang merupakan tempat dia bekerja untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya ingin melihat apakah saya bisa menemukan sesuatu. Aku khawatir pertanyaanku akan membuat orang-orang di sana marah. Jadi aku berencana memintamu untuk melindungiku sementara waktu. Kau tidak perlu memberi mereka pelajaran, dan kau hanya perlu melindungiku di saat yang paling kritis dan membiarkanku melarikan diri. Kalau tidak terjadi apa-apa, aku akan bayar 1 pound, dan kalau ada perkelahian, bayarannya akan dinaikkan jadi 5 pound. Bagaimana menurutmu?" Klein tertawa dan menjawab, "Biarkan aku mencuci tanganku sebelum menjawabmu." Dia membungkuk sopan dan berjalan santai ke kamar mandi. Di sana dia melempar koin dan memperoleh jawaban positif.